Punishing Gray Raven atau yang sering disebut dengan PGR atau PGR adalah game 3D ARPG dengan tema sci-fi yang didevelop dan dipublish oleh Kuro Games. Game ini dirilis di region China pada tanggal 5 Desember 2019 dan dirilis secara global pada tanggal 16 Juli 2021. Game ini juga sangat terinspirasi dengan seri Nier, bahkan keduanya juga sempat collab. Jadi wajar kalau dirasa ada kemiripan dari segi ceritanya. Kali ini, kita akan coba bahas tentang lore dari games Punishing Gray Raven ini, khususnya mengenai Punishing Virus yang menjadi ancaman utama di semesta game ini. Kesalahan utama dalam memahami Punishing Virus adalah mengira bahwa ia hanyalah virus digital yang membuat robot menjadi zombie. Walau tidak sepenuhnya salah, tapi lebih tepat kalau memahami Punishing Virus sebagai sebuah entitas asing yang memiliki tujuan untuk menghancurkan peradaban manusia. Pada awalnya, Punishing Virus memang hanya dianggap sebagai patogen yang mampu menginfeksi manusia dan mengambil alih kesadaran mesin, yang kemudian bentuk penyebarannya akan terus berkembang ke depannya. Punishing Virus sendiri digambarkan seperti kabut merah berisi substans berbentuk serpihan kaca berwarna kehitaman. Untuk alasan yang pada awalnya tidak diketahui, Punishing Virus tidak dapat menginfeksi makhluk hidup selain manusia. Saat menginfeksi manusia, Punishing Virus menyebabkan kerusakan pada level selular, memberikan efek penyakit yang lumayan mirip dengan paparan radiasi nuklir. Sedangkan saat menginfeksi mesin, Punishing Virus akan membuatnya menjadi buas dan mempunyai tendensi kuat untuk menghabisi tiap kesadaran yang mirip manusia. Para mesin yang terinfeksi inilah yang dinamakan dengan Corrupted, dan akan menjadi musuh utama yang akan kita lawan di dalam game ini. Dalam semesta game Punishing Gray Raven, peradaban manusia sudah mencapai puncak dari kemajuan teknologi, hingga mereka ada pada titik di mana gagasan tentang energi terbarukan yang tidak terbatas itu tidak lagi terdengar mustahil, yang kemudian diwujudkan melalui penemuan berupa pemberdayaan zero point energy. Naasnya, penemuan ini jugalah yang menjadi cikal bakal mewabahnya Punishing Virus, yang menggiring umat manusia ke ambang kepunahan. Punishing Virus ditemukan pertama kali tumbuh pada vakum reaktor zero point energy. Virus ini kemudian menyebar saat fasilitas reaktor yang menampungnya mengalami kecelakaan dan meledak. Penyebarannya berlangsung cepat karena karakteristik virus ini yang dapat menyebar melalui udara dan para corrupted dengan spesifikasi tertentu. Dengan cepat, dunia jatuh ke dalam kekacauan dan terus jatuh ke tahap outbreak apokaliptik. Perlu kembali diingat kalau dunia di game Punishing Gray Raven ini bersetting jauh di masa depan, di mana robot itu ada di mana-mana. Tukang bersih WC, pelayan resto, sampai penjaga keamanan tiap gedung, semua dikerjakan oleh mesin. Ketika semua mesin yang hampir ada di setiap sudut kota itu terinfeksi, bisa dibayangkan seberapa besar level kerusakan yang dapat mereka hasilkan. Ditambah dengan efek langsungnya terhadap tubuh manusia yang juga tidak bisa disepelekan. Seiring perkembangan lore-nya, akhirnya diketahui kalau Punishing Virus mempunyai semacam kesadaran kolektif yang bertujuan untuk menghancurkan peradaban manusia. Hal inilah yang menyebabkan para corrupted tidak hanya bertindak seperti robot zombie yang menyerang secara acak. Mereka memiliki kemampuan untuk berstrategi dan mempergunakan seluruh fungsi yang mereka miliki untuk memburu manusia dan sebangsanya. Kesadaran kolektif ini pun berkembang lebih jauh, di mana Punishing Virus memilih inang dominan yang dianggap mampu menyebarkan virus ini lebih jauh lagi. Inang yang dianggap dominan ini kemudian akan diinfeksi dengan dosis yang lebih besar, membuatnya puluhan kali lipat lebih kuat dari para corrupted biasa, dengan keuntungan kesadaran mereka yang tidak diambil alih.
Para inang dominan ini pun kemudian menamakan diri mereka sebagai Ascendant. Ascendant bertindak sebagai pihak yang secara aktif berorganisir untuk menggagalkan usaha umat manusia dalam melawan kepunahan. Mereka menyatakan kalau perintah itu datang dari kesadaran kolektif yang merekrut mereka, yang mereka sebut sebagai Ascension Network atau ASNet. Ascendant mempunyai kemampuan unik yang jauh lebih kuat dari Corrupted biasa. Jika mereka dulunya adalah cyborg militer dengan senjata api, maka kemampuan itu akan ditingkatkan puluhan kali lipat melalui ASNet tadi. Para Ascendant ini jugalah yang bertanggung jawab akan masifnya penyebaran Punishing Virus, karena mereka bisa mengubah mesin lainnya menjadi corrupted dan mengendalikan mereka dalam usaha penyebarannya. Di antara para Ascendant, terdapat Ascendant yang terhubung paling kuat dengan ASNet, yang mereka juluki sebagai Agent. Jika Ascendant adalah komandan dari sepasukan Corrupted, maka Agent adalah jenderal yang mengatur para komandan itu. Selain jauh lebih kuat dari Ascendant biasa, Agent juga memiliki kewenangan untuk mengangkat Corrupted menjadi Ascendant, karena mereka dapat secara langsung terhubung dengan ASNet. Sedangkan Ascendant biasa hanya diberikan kekuatan secara searah. Perkembangan Punishing Virus mencapai level yang sepenuhnya berbeda saat mereka membentuk Red Tide. Red Tide adalah evolusi tingkat lanjut dari Punishing Virus yang berusaha beradaptasi dengan bentuk kehidupan di bumi, dengan mengambil bentuk biologis sebagai aliran air bah besar berupa tsunami berwarna merah. Red Tide menyebarkan teror dengan menyerap apa saja yang ada di depannya, mesin, puing reruntuhan, binatang, bahkan tubuh manusia, entah yang masih hidup ataupun yang sudah tewas. Red Tide juga mampu menciptakan kehidupan yang menyerupai dengan apapun yang telah dia serap. Bahkan lebih gilanya lagi, Red Tide juga mampu menciptakan halusinasi kepada makhluk di sekitarnya dari informasi kehidupan yang pernah ia serap sebelumnya. Misalnya, seorang ibu yang dibuat berhalusinasi seakan dipanggil oleh anaknya untuk bergabung dengannya masuk ke dalam Red Tide. Walau sebenarnya, apapun yang sudah masuk ke dalam Red Tide pasti sudah jadi makanannya. Makhluk yang tercipta dari Red Tide disebut sebagai Hetero Creatures. Mereka lebih kuat dari Corrupted biasa dan dapat tercipta kembali setelah diserap oleh Red Tide walau sudah hancur. Hetero Creatures yang diciptakan Red Tide sangatlah bervariasi, mulai dari yang bentuknya humanoid, binatang, tumbuhan, sampai yang terlihat seperti monster sepenuhnya. Melalui Red Tide, Punishing Virus seakan ingin menciptakan kehidupan baru di bumi untuk menggantikan peradaban yang ada sekarang secara sepenuhnya. Gagasan ini semakin diperkuat dengan terlahirnya makhluk Hetero Creatures bernama Unidentified Twins atau The Twins. The Twins adalah sepasang makhluk Hetero Creatures humanoid yang terlahir dari Red Tide, yang sudah diproses melalui Hetero Hive Mother. The Twins adalah makhluk pertama yang murni tercipta dari Punishing Virus dan paling mendekati dengan manusia. Mereka memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, memungkinkan mereka untuk meniru apapun yang mereka lihat dan dengar. Tidak peduli apakah itu sekedar percakapan atau sebuah serangan kompleks, mereka dapat menirunya secara sempurna. Mereka juga mempunyai durability yang tidak main-main. Sekalipun terluka, mereka mampu menyembuhkan diri dengan menggunakan Red Tide. Sama seperti semua makhluk yang tercipta dari Punishing Virus lainnya, The Twins juga mempunyai tujuan untuk memusnahkan umat manusia. Kelahiran The Twins adalah simbol terkuat dari keinginan Punishing Virus untuk menggantikan peradaban manusia dengan menciptakan Adam dan Hawa versi mereka sendiri. Sampai di tahap ini, Punishing Virus mungkin sudah tidak terlihat seperti virus lagi. Ia lebih seperti entitas asing horor kosmik yang mempunyai dendam kesumat pada peradaban manusia. Dan lagi-lagi hal ini terkonfirmasi saat dilakukan penelitian mendalam terhadap virus ini. Punishing Virus dapat membuat semacam dimensi ruang dan waktu yang menjadi tempat entitas ini mengkomunikasikan kehendaknya kepada seluruh Corrupted.
yang kita sebut Asnet sebelumnya itu ternyata bukan hanya jaringan digital atau alam kesadaran semu belaka, melainkan sebuah dimensi ruang waktu yang utuh yang dikendalikan oleh kehendak kesadaran utama sang virus. Kemudian ketika story-nya berkembang lebih jauh lagi, diketahui bahwa Punishing Virus tidak tercipta melalui vakum reaktor zero point energy. Reaktor itu hanya berperan sebagai gerbang masuk mereka ke dunia manusia. Terjawablah bahwa Punishing Virus adalah sebuah entitas interdimensional yang menantang peradaban umat manusia dalam menaiki Hetero Towers. Hetero Tower sendiri adalah sebuah tower yang tidak terikat ruang dan waktu. Akan panjang jika dijelaskan, tapi singkatnya, tower ini merupakan sebuah ujian dari entitas multidimensional tingkat tinggi untuk setiap peradaban, di mana hanya mereka yang dianggap pantaslah yang akan mampu menaiki tower itu. Pada timeline sekarang, peperangan antara Punishing Virus dan umat manusia sudah melampaui dimensi ruang dan waktu, di mana beberapa kali terjadi percabangan timeline akibat dari perang sengit antara kedua belah pihak di dalam Hetero Tower. Bahkan sampai perkembangan sejauh ini, asal-muasal Punishing Virus pun masih menjadi misteri. Kehadiran Punishing Virus menjadi seleksi alam paling keras bagi umat manusia dalam semesta Punishing Grey Raven. Nama Punishing Virus sendiri ada karena umat manusia menganggap virus ini sebagai hukuman dari keserakahan mereka yang tidak kenal batas. Serangan Punishing Virus membuat umat manusia merasakan apa yang dirasakan makhluk lain saat peradaban manusia hadir. Mulai dari ancaman tiada henti, terusir dari tempat tinggal, diperlakukan seenaknya, hingga keputusasaan melawan kekuatan besar yang jauh lebih terorganisir.